Assalamualaikum, bertemu lagi di Belajar Kimia bersama Bu Nur. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang persamaan reaksi kimia. Pada persamaan reaksi, kita akan menemukan adanya reaksi atau reaktan, hasil reaksi atau produk, wujud zat, angka indeks, dan koefisien reaksi. Sekarang kita lihat apa itu koefisien reaksi. Koefisien reaksi merupakan angka yang ditulis mendahului zat kimia, menunjukkan perbandingan jumlah zat kimia, dan bertujuan untuk menyamakan jumlah unsur pada bagian reaksi dan pada bagian hasil reaksi. Oke, ini adalah bentuk persamaan reaksi. Jadi Ibu akan jelaskan komponen-komponen mungkin yang ada dalam persamaan reaksi. Jadi di sini ada, kita lihat ada reaksinya. Jadi reaksi itu posisinya sebelah kiri dan ada hasil reaksi atau produk. Ya, ini posisinya sebelah kanan dan biasanya akan dibatasi dengan tanda panah. Ya. Kemudian di sini mungkin Ibu sudah lengkapi dengan ada angka-angka yang terletak di samping senyawa, ya, atau di samping zat-zatnya. Oke. Ini dikenal dengan koefisien reaksi. Ini juga koefisien reaksi. Ini koefisien reaksi. Kemudian ada memang angka itu yang menyertai unsurnya. Itu disebut dengan angka indeks, ya. Ini adalah angka indeks. Ini angka indeks, indeks, dan indeks. Ini juga angka indeks. Oke, kemudian dalam persamaan reaksi yang lengkap itu akan disertai dengan wujud zat. Ada 4 wujud zat. Ada yang G, yaitu gas. Ada yang dilambangkan dengan L, liquid, artinya cair. Ada yang dilambangkan dengan S, ini solid atau padatan. Ada yang dilambangkan dengan Aq, aqueous, ini adalah berupa larutan. Oke, ini contoh untuk menyetarakan persamaan reaksi dengan penambahan koefisien. Karena tujuan dari koefisien itu adalah untuk menyamakan jumlah atom kiri dan kanan. Oke, kita lihat di sini ada catatan awalnya, ya. Tapi kita lihat dulu senyawanya. Ini adalah CO2 tambah H2O menjadi C6H12O6 tambah O2. Ada jumlah awal atom untuk sebelah kiri atau reaksi dan untuk sebelah kanan atau hasil reaksi. Sebelah kiri C-nya 1, H-nya ada 2, O-nya itu 2 ditambah 1, totalnya 2 tambah 1. Sedangkan sebelah kanan C-nya adalah 6, H-nya 12, O-nya 6 ditambah 2. Sekarang kita akan memberikan koefisien supaya jumlah atom kiri dan atom kanan itu jumlahnya sama. Kita mulai dulu, ya, untuk unsur atau kita mulai dulu memberikan koefisien untuk unsur yang posisinya tidak tersebar pada beberapa senyawa, ya. Di sini mungkin sebaiknya kita tidak mulai memberikan koefisien pada unsur O. Kenapa? Karena unsur O itu, ya, kita lihat pada posisi sebelah kiri ini terletak pada CO2 dan pada H2O, artinya tersebar. Begitu juga pada posisi sebelah kanan itu terletak pada C6H12O6 dan O2. Ini juga menyebar pada beberapa senyawa. Oke, sebaiknya kita mulai dari unsur yang posisinya tidak menyebar, hanya terletak pada satu senyawa saja. Misalnya kayak CO2, ini sebelah kiri hanya ada pada CO2 saja dan sebelah kanan hanya ada pada C6H12O6. Oke, mungkin kita mulai dengan C dulu. C sebelah kiri itu jumlahnya 1, sebelah kanan jumlahnya 6. Maka supaya sama-sama 6, itu yang 1 ini kita kalikan 6. Maka kita berikan koefisien 6 di sini. Ya. Kemudian C-nya sudah, kita berpindah ke H. O-nya nanti saja, ya. H itu juga posisinya hanya ada pada H2O sebelah kiri dan hanya ada pada C6H12O6, tidak menyebar. Sebelah kiri hanya jumlahnya 2, sebelah kanan jumlahnya 12. Supaya 2 ini menjadi 12, maka kita buat koefisien 6. Ingat, koefisien itu mengalihkan.
terakhir barulah kita buatkan O, atau kita hitung jumlah O sebelah kiri dan kanan. Ingat, koefisien ini mengalihkan, jadi yang awalnya kita setarakan atau kita ingin menyamakan jumlah C, tapi ini juga akan memberikan pengaruh pada O. Ya. Oke, ini dikali, ini juga dikali. Pada H2O ini yang awalnya kita ingin menyamakan jumlah H, tapi itu juga akan memberikan pengaruh pada O. Ya. Oke. Kali. Oke, sekarang kita akan hitung jumlah O-nya ya, karena C dengan H tadi sudah kita setarakan. Kita akan setarakan atau samakan jumlah O sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, pertama sekali kita lihat di sini koefisiennya sudah ada 6. Yang awalnya kita ingin samakan C, tapi itu juga memberikan pengaruh pada O, maka O-nya kita hitung dulu 6 dikali 2. Ya, jadi koefisien itu akan mengalihkan. 6 dikali 2 berarti O yang di sini 12, kemudian ditambah dengan 6 karena di sini sudah ada koefisien 6 dikali 1 karena O-nya 1. Berarti 6. 12 ditambah dengan 6 ya dari H2O ini, maka jumlah O di sebelah kiri 18. Kemudian kita cek O di sebelah kanan. Ya, untuk di sebelah kanan karena belum ada koefisien-koefisien, maka jumlah awalnya itu adalah 6 dan 2 berjumlah 8. Ya, belum ada perubahan. Oke. Karena sudah ada angka 6 atau sudah ada 6 buah O pada C6H12O6 dan kita ingin jumlahnya adalah 18 sama dengan sebelah kiri, maka yang akan kita beri koefisien itu adalah sebaiknya pada O2. Ya, berarti kita butuh 12 O lagi. Karena di sini sudah ada 6. Kita letakkan koefisien 6. Sehingga jumlah O-nya tentu akan sama. Sebelah kiri tadi ada 18, sebelah kanan juga 6 ditambah dengan 6 dikali 2. Artinya penyetaraan reaksi atau penyamaan unsur sebelah kiri dan kanan sudah selesai. Sekarang kita buat perbandingan koefisiennya. Oke. Ada 6 pada CO2 berbanding 6 lagi pada H2O, kemudian 1 pada C6H12O6 dan 6 pada O2. Artinya koefisien persama reaksi ini adalah 6, 6, 1, dan 6. Oke, kita berpindah pada contoh kedua untuk memperlancar memberikan koefisien. Soalnya adalah Al2O3 ditambah HCl menjadi AlCl3 tambah H2O. Jumlah atom awal Al sebelah kiri 2, O-nya 3, H-nya 1, dan Cl-nya 1. Sedangkan jumlah Al sebelah kanan 1, O-nya 1, H-nya 2, dan Cl-nya 3. Artinya jumlah atomnya belum sama kiri dan kanan. Oleh karena itu kita butuh koefisien. Oke. Sebagai trik kita buat koefisien untuk unsur terlebih dahulu yang posisinya tidak tersebar pada beberapa senyawa. Oke, di sini mungkin bisa kita mulai dari Al. Karena Al hanya ada pada Al2O3 sebelah kiri dan AlCl3 sebelah kanan. Sebelah kiri jumlah Al-nya 2, sebelah kanan 1. Maka kita buat koefisien 2. Ya. Kemudian ingat ya, koefisien ini akan memberikan pengaruh pada Al dan juga memberikan pengaruh pada Cl. Ya, dikalikan. Oleh karena itu, bolehkah kita menyetarakan Cl? Boleh, karena posisinya juga tidak tersebar, hanya berada pada satu senyawa. Sebelah kiri hanya terletak pada HCl, sebelah kanan hanya terletak pada AlCl3. Ya. Sebelah kiri yang awalnya jumlahnya adalah 1 gitu ya,
Dan tadi juga mungkin awalnya jumlahnya adalah 3, tapi karena sudah ada koefisien, dia akan berubah menjadi 6. CL-nya akan berubah menjadi 6. Nih, 2 kali 3. Di sebelah kiri ini masih tetap 1. Supaya jumlahnya 6, tentu kita buat 6. Ya. Oke, berarti AL sudah, CL sudah. Oke, mungkin kita berpindah ke H. H ini ya, itu juga sudah mendapatkan koefisien. Yang awalnya tadi kita ingin menyetarakan CL. Oke, tapi juga akan memberikan pengaruh pada H. H sebelah kiri tadi kalau kita tulis di awal sebelum ada koefisien jumlahnya 1. Tapi karena sudah ada koefisien, ini berjumlah 6. Sebelah kanan ini masih tetap 2 ya. Sehingga supaya angka 6 dengan angka 2 ini sama, maka yang 2 ini kita berikan koefisien menjadi 3. Dan sekali lagi 3 ini akan memberikan pengaruh pada H dan juga memberikan pengaruh pada O. Ya. Ini kita kalikan ya, koefisien kalikan. Baru kita hitung O-nya terakhir. Kita lihat. O sebelah kiri jumlahnya 3, sebelah kanan ternyata jumlahnya juga 3 setelah ditambah koefisien. Selesai. Kalau kita buatkan perbandingan di sini mungkin. Perbandingan koefisien itu kita akan peroleh perbandingannya adalah ini artinya 1 karena tidak dituliskan, ini 6. Yang di sini perbandingannya adalah 2 dan yang di sini adalah 3. Sehingga koefisien kita peroleh 1, 6, 2 dan 3. Oke, ini adalah contoh berikutnya untuk penyetaraan reaksi ya. Kita buat di sini unsurnya ada P4 atau senyawanya ada P4 tambah Cl2 menjadi PCl3. Di sini juga Ibu sudah buatkan jumlah atom awal P itu 4, Cl2. Jadi di sini hanya 2 unsur saja. Sebelah kanan P-nya 1, Cl-nya 3. Artinya belum sama. Kita samakan dengan memberikan koefisien. Oke, mungkin di sini kita mulai dengan P terlebih dahulu. P sebelah kiri 4. Sebelah kanan jumlahnya 1. Maka kita buat koefisien 4 ya. Dan 4 ini akan memberikan pengaruh bukan hanya pada P tapi juga memberikan pengaruh pada Cl. Oke, kita lihat yang Cl sebelah kiri jumlahnya masih 2 karena belum ada koefisien. Sebelah kanan karena sudah ada koefisien, yang awalnya jumlahnya 3 tentu sudah berubah menjadi 4 dikali 3, jumlahnya 12. Nah, supaya jumlahnya sama ya, sama-sama 12, maka yang 2 ini tentu kita kalikan 6. Selesai. Oleh karena itu, kalau kita buat di sini perbandingan seperti tadi, perbandingan koefisiennya itu adalah 1 banding 6 banding 4. Artinya kita memiliki koefisien 1 untuk P4, 6 untuk Cl2, dan 4 untuk PCl3.